Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Surya Adi Chandra dari kelas A, NIM E100200038, mata kuliah Geologi Umum, akan mempresentasikan arsitektur kerak bumi di wilayah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ibu kota kabupaten berada di Kota Purwodadi, tepatnya di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110 derajat 15 menit bujur timur sampai 111 derajat 25 menit bujur timur, dan 7 derajat lintang selatan sampai 7 derajat 30 menit lintang selatan. Dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan, dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan kendeng yang berbujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan di sebelah barat ada Kabupaten Semarang dan Demak. Di sebelah utara ada Kabupaten Kudus, Pati, dan Blora. Dan di sebelah timur ada Kabupaten Blora. Sedangkan di sebelah selatan ada Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang. Arsitektur kerak bumi di Kabupaten Grobogan. Yang pertama, berdasarkan hasil evaluasi penggunaan tanah atau yang disebut dengan EPT tahun 1983, di Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1975,86 km dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke selatan 37 km dan jarak dari barat ke timur 83 km. Yang kedua, secara administratif di Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan. Dengan ibu kota Kabupaten di Purwodadi, kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 196,19 km atau 9,9%. Terkecil Kecamatan Kelambu dengan luas 46,56 km atau dengan 2,2%. Yang selanjutnya, secara geografis, di Kabupaten Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Di bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Ada dua sungai besar yang mengalir, yaitu 1 Kali Serang dan 2 Kali Lusi. Selanjutnya, dua pegunungan tersebut merupakan hutan jati, mahoni, dan campuran yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan di samping juga sebagai lahan pertanian meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah. Selanjutnya, sebagian besar wilayah di Kabupaten Grobogan terletak pada permukaan yang relatif datar dengan kemiringan kurang dari 5%. Daerah berbukit dan pegunungan terletak di bagian utara dan selatan, tepatnya di sekitaran jalur pegunungan Kendeng Utara dan Selatan. Secara umum, kondisi topografi yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, dataran daerah rendah berada pada ketinggian sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan kelerengan 0 sampai 8%. Yang kedua, daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50 sampai 100 meter di atas permukaan laut dengan kelerengan 8 sampai 15%. Yang ketiga,
Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan kelerengan 15%. Di daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0 derajat sampai 8 derajat, meliputi 6 kecamatan, yaitu 1. Kecamatan Gubuk, 2. Kecamatan Tegowanu, 3. Kecamatan Godong, 4. Kecamatan Purwodadi, 5. Kecamatan Grobogan di sebelah selatan, dan Kecamatan Wirosari di sebelah timur. Yang kedua, di daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50 sampai 100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8 derajat sampai 15 derajat, meliputi 4 kecamatan, yaitu 1. Kecamatan Kelambu, 2. Kecamatan Berati, 3. Kecamatan Grobogan di sebelah selatan, dan Kecamatan Wirosari di sebelah timur. Yang ketiga, di daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15 derajat yang meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan. Kita memasuki di bagian ciri-ciri dataran rendah yang meliputi 1. Dataran rendah mempunyai ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua, dataran rendah terbentuk dari proses sedimentasi dari sungai. Yang ketiga, dataran rendah memiliki suhu sekitar 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Yang keempat, dataran rendah mempunyai tanahnya yang lebih subur sehingga cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Yang kelima, di dataran rendah sering dijadikan tempat tinggal masyarakat atau yang disebut dengan pemukiman. Kita memasuki di bagian ciri-ciri dataran tinggi yang meliputi 1. Dataran tinggi memiliki iklim yang sejuk. 2. Dataran tinggi memiliki ketinggian 500 sampai 1500 meter di atas permukaan laut atau yang disebut dengan DPL. Yang ketiga, dataran tinggi memiliki suhu pada dataran tinggi yang berkisar 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang keempat, dataran tinggi memiliki amplitudo suhu harian dan juga suhu tahunan yang besar. Yang kelima, di dataran tinggi memiliki curah hujan yang rendah. Kita memasuki di bagian ciri-ciri perbukitan yang meliputi 1. Perbukitan mengalami pengangkatan sehingga lebih tinggi dari daerah di sekelilingnya. 2. Perbukitan gundukan tanah alami yang terbentuk karena patahan atau erosi. Yang ketiga, perbukitan ketinggian rendah seringkali kurang dari 984 sampai 1968 kaki atau dengan 300 sampai 600 meter. Yang keempat, di perbukitan memiliki sisi miring tapi tidak securam gunung. Yang kelima, di perbukitan memiliki sebuah puncak bulat tapi tidak dapat ditentukan dengan baik. Yang keenam, di perbukitan mudah didaki. Yang ketujuh, bukit hanya terdiri dari satu gundukan di suatu wilayah, sedangkan perbukitan terdiri atas kumpulan bukit di suatu wilayah. Kita memasuki di bagian akhir, yaitu bagian akhir adalah kondisi material di daerah Kabupaten Grobogan. Ada dua, yaitu 1. Berdasarkan bentang alam dan asosiasi batu penyusunnya, terdapat 7 jenis batuan, yaitu 1. Paleosen Facies Sedimen, 2.
Paleosen Fasies batu gamping. Yang ketiga, Pleistocene Fasies sedimen. Yang keempat, Miosen Fasies batu camping dan aluminium. Dari jenis batuan tersebut, yang sebarannya merata adalah batuan aluminium dan Paleosen Fasies sedimen. Yang kedua, hasil pelapukan batuan dan sedimentasi menghasilkan jenis tanah yang ada saat ini, yaitu aluvial dengan bahan induknya endapan liat dan pasir, asosiasi litosol, Mediteran kuning dan Rensina dengan bahan induknya batu kapur dan napal lunak, kompleks rigosol kelabu dan grumnosol kelabu tua dengan bahan induknya batu kapur dan napal, grumosol dengan bahan induk endapan liat, grumosol dengan bahan induk batu kapur dan napal, asosiasi grumosol tua coklat dengan bahan induk napal luwak, asosiasi Mediteran merang kuning kekuningan dan Mediteran coklat kekuningan dengan bahan induk batu liat lunak, kompleks Mediteran coklat kemerahan dan litosol dengan bahan induk batu kapur dan napal. Dari jenis batu tersebut, aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabu mempunyai sebaran yang hampir merata pada seluruh wilayah di Kabupaten Grobogan.